Pemirsa, usai dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Anzar Simanjuntak pulang menggunakan komuter lain. Daniel memposting perjalanannya pulang ke rumah di media sosialnya. Usai dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Daniel Anzar Simanjuntak pulang ke rumah menggunakan kereta komuter lain. Dalam akun media sosialnya, usai ikuti pelantikan di Istana Negara, Daniel naik KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Jurang Mangu. Sampai di stasiun Jurang Mangu, Daniel kemudian berjalan kaki menuju kediamannya. Presiden Prabowo Subianto melantik Daniel sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh, Kementerian ke-49 yang baru dibentuk lewat RUU Haji dan Umroh. Daniel dilantik bersama Muhammad Yusuf Irfan alias Gus Irfan yang menjadi Menteri Haji. Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umroh merupakan badan penyelenggara haji dan umroh yang berada di bawah Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, momen riang dan haru terasa di Gedung Kementerian Keuangan saat serah terima jabatan Sri Mulyani ke Menteri baru Purbaya Yudi Sadewa. Sri Mulyani sempat menangis saat pegawai Menteri Keuangan bernyanyi untuknya. Inilah momen pelepasan Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan. Ratusan pegawai bersorak dan bernyanyi untuknya sebelum Sri Mulyani meninggalkan kantor lamanya. Sri Mulyani sempat menangis saat pegawai Kementerian Keuangan bernyanyi "Semua Karena Cinta" untuknya. Sebelumnya, dalam pidato serah terima jabatan, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih atas kerjasama serta dukungan yang diberikan. Dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Keuangan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 2024-2029 oleh itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Indrawati resmi melepaskan jabatan Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudi Sadewa. Menjadi Menteri Keuangan 3 periode Presiden, Sri Mulyani hanya bertahan 11 bulan di periode kepemimpinan Prabowo Subianto. 11 bulan yang tidak mudah bagi seorang bendahara negara di tengah tantangan kondisi ekonomi dan tuntutan APBN menyokong program berbiaya besar Prabowo. Di tengah tugas yang tidak mudah, Menteri Keuangan yang telah menjabat 15 tahun ini didera insiden traumatis. Kediaman pribadinya dijarah saat kerusuhan masa akhir Agustus lalu. Aparat TNI yang dikirimkan tidak mampu membendung massa. Puluhan barang pribadi hilang termasuk lukisan berharga yang dibuatnya 17 tahun silam.
Melalui media sosial Instagram, Sri Mulyani menyebut penjarahan rumahnya sebagai insiden lenyapnya rasa aman, kepastian hukum, dan rasa perikemanusiaan. Meski mengaku tetap mencintai Indonesia, Sri Mulyani digambarkan sangat terluka atas insiden yang menimpanya. Hingga akhirnya tak sampai 2 pekan sejak insiden penjarahan, Presiden kemarin mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Lalu benarkah Sri Mulyani memang dicopot atau meminta dicopot? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, serah terima jabatan Menteri Keuangan digelar siang hari ini dan sudah ada Jen Cahyani di Gedung Kementerian Keuangan. Selamat siang Jen, apakah sertijab sudah selesai? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Ya, betul sekali, baru saja serah terima jabatan di Kementerian Keuangan dari Menteri Keuangan sebelumnya, yakni Sri Mulyani Indrawati, ke Menteri Keuangan yang baru, Purbayayudi Sadewa, tadi telah dilaksanakan. Dan tadi kalau kami sempat melihat bagaimana prosesi untuk serah terima jabatan memang diwarnai dengan suasana haru dan juga kemudian senang juga ya. Tadi kami sempat melihat bagaimana juga dari pegawai Kementerian Keuangan yang banyak mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani atas dedikasinya selama 15 tahun terakhir menjadi Menteri Keuangan di Indonesia. Dan tadi juga banyak sekali para pegawai yang kemudian bersedih dan juga mengantarkan Sri Mulyani, ya, mengingat hari ini hari terakhirnya karena sudah serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbayayudi Sadewa. Tadi kalau kami lihat bagaimana pada saat pelaksanaan serah terima jabatan ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang ikut hadir dan juga memberikan selamat kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbayayudi Sadewa, yang kemudian tadi dari Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani juga sempat mengatakan atau menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang pada selama ini telah bekerja dengannya, dan juga tadi sudah selesai ditutup dengan farewell atau ucapan selamat tinggal dari semua pegawai Kementerian Keuangan kepada Sri Mulyani, dan juga tadi sudah mengantarkan kepulangannya dari Kementerian Keuangan. Sementara itu Wiki. Baik Jen, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali Jen. Dan pemirsa, sementara itu mantan Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan pamit dari Menpora melalui unggahan media sosial akun Instagram pribadinya. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak di Menpora. Dengan begitu saat ini kursi Menpora kosong. Belum diketahui siapa sosok yang akan menggantikan Dito. Ya, pemirsa, pejabat pamer kemewahan tanpa empati membuat gerah masyarakat. Perilaku pamer para pejabat bahkan diduga menjadi pemicu aksi penjarahan yang menyasar rumah-rumah wakil rakyat. Lalu seberapa penting Indonesia memiliki undang-undang anti-flexing demi menertibkan perilaku para pejabat? Aksi penjarahan menyasar sejumlah rumah anggota DPR RI beberapa waktu lalu. Rumah politisi Nasdem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah, juga rumah politisi PAN, Uya Kuya dan Eko Patrio, menjadi sasaran penjarahan. Selain dipicu perilaku tak sensitif, anggota DPR terhadap tuntutan masyarakat, penjarahan diduga akibat kesenjangan ekonomi yang mencolok antara wakil rakyat yang gemar pamer kemewahan dengan masyarakat yang terus-terusan dililit kesusahan. Jurang kesenjangan ekonomi makin lebar. Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus. Bertempat di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta tadi malam, Prabowo menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi Gerindra untuk menjaga ucapan dan tingkah laku, juga tidak pamer kemewahan alias flexing, agar tidak menyakiti masyarakat. Itu aja pesannya, jaga tadi ya gaya hidup, terus kemudian jaga tutur kata, jaga ucapan. Tak hanya menjaga ucapan, politisi Gerindra Ahmad Dhani mengaku mengusulkan agar Indonesia segera memiliki undang-undang anti-flexing seperti yang dimiliki Cina. Menyarankan supaya
anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing. Ya saya juga iya aja, saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan Bang Dasko bahwa harus ada undang-undang anti flexing seperti di China. Pertemuan Prabowo dan elit Gerindra berlangsung 2 jam di Kertanegara. Dihadiri Ahmad Muzani, Habibur Rahman, Andre Rosiade, Mulan Jamila hingga Ahmad Dhani. Dari Jakarta, Syahreza Zanki, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggelar lelang barang rampasan milik koruptor. Anda bisa mendapatkan perhiasan emas, handphone hingga motor dengan harga miring. Salah satunya adalah paket isi 23 handphone senilai 16 jutaan. KPK kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berburu harta karun para koruptor. Ya, lelang barang rampasan tindak pidana korupsi kembali digelar pada 17 September mendatang. Digelar di Gedung Rukbasan KPK Cawang, Jakarta Timur. Masyarakat bisa melihat 83 lot barang dari 27 koruptor yang dilelang. Mulai dari perhiasan, puluhan handphone dan laptop, kendaraan mobil dan motor, hingga tanah dan bangunan pabrik di Jakarta, Bandung, Cirebon, hingga Pekanbaru. Total barang lelang diperkirakan mencapai 166 miliar rupiah. Salah satu yang menarik adalah satu paket berisi 23 handphone merek ternama yang dibanderol dengan harga 16 jutaan. Juga ada paket perhiasan senilai 290 juta rupiah. Jakarta lokasinya, kita akan lakukan unleashing di Gedung Rukbasan ini di tanggal 11 September 2025 mulai jam 9 sampai jam 15 sore. Silakan bagi masyarakat yang ingin membeli barang lelangnya KPK bisa datang langsung. Anda yang tertarik berburu harta karun koruptor bisa ikut mendaftar melalui situs www.lelang.go.id paling lambat 16 September 2025. Uang hasil lelang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Sebelumnya pada bulan Juni 2025, KPK telah melelang 82 lot barang dengan total 42,3 miliar rupiah dan sudah disetorkan ke kas negara. Dari Jakarta, dalam pulungan Muhammad Firmansyah dan Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di tengah efisiensi anggaran, Bupati Labuhan Batu Selatan Ferry Saputra Simatupang membawa uang segepok sambil berjoget dan menyawer ke penonton. Tindakan Bupati bagi-bagi uang di sebuah acara hajatan pesta pernikahan tersebut beredar di media sosial. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Bupati Labuhan Batu Selatan, Ferry Saputra Simatupang, berjoget sambil bagi-bagikan uang ke penonton dengan pecahan Rp50.000. Video tersebut pun beredar di media sosial yang menuai kecaman dari warganet. Lantaran diketahui pemerintah pusat maupun daerah sedang melakukan efisiensi anggaran. Selain itu, terlihat istri Bupati bernyanyi dan diiringi beberapa orang di sekelilingnya. Usai berjoget, Bupati kembali membagi-bagikan uang tersebut ke penonton yang mayoritas emak-emak. Acara yang dihadiri Bupati merupakan hajatan pesta pernikahan di Desa Hadungdung, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Sementara saat dikonfirmasi perihal tersebut, hingga berita ini tayang, pihak Bupati Ferry Saputra enggan memberikan keterangan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, harga sejumlah bahan pangan meroket imbas cuaca tidak menentu akhir-akhir ini, terutama harga cabai rawit merah. Omset pedagang pun anjlok dalam 3 hari terakhir. Dan berikut adalah laporan Anissa Rizkia dari Pasar Tradisional Palmerah, Jakarta Pusat.
Pemirsa, kenaikan harga bahan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat terpantau ini mengalami kenaikan yang signifikan. Salah satunya yaitu bahan pokok diantaranya ada sayur mayur, terutama untuk cabai rawit yang menembus angka 50.000 per kilonya. Sebelumnya ini hanya berkisar sekitar 30.000. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu pedagang untuk mengetahui secara detail harga-harga hari ini, yaitu dengan Ibu Erna, pedagang di sini. Boleh disampaikan, Bu, apa saja yang mengalami kenaikan? Cabai semua jenis cabai mahal, sama bawang merah, bawang putih naik selama 3 hari ini ya, baru naik. Biasanya kan ini cabai rawit, ini biasa 25, sekarang jadi 50, keriting merah biasa 30, jadi 45, keriting hijau biasa 25, jadi 40. Bawang merah naik, dia biasa 35, sekarang jadi 45, bawang putih 35, jadi 40. Untuk sayur mayur, Bu? Buncis, wortel, pare, semua pada naik sih Mbak, kentang naik semua. Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Tidak hanya sayur mayur yang mengalami kenaikan, namun pantauan kami seperti ayam yang biasanya per kilonya ini 27.000, saat ini menembus angka di Rp30.000 per kilonya. Dan untuk beras premium saat ini stabil di angka 15.000 per kilo, namun memang pedagang mengeluhkan bahwa harga dari distributor ini mengalami kenaikan sejak 2 bulan terakhir semenjak maraknya isu beras oplosan. Dan untuk minyak goreng serta telur masih stabil di angka 28.000 per kilo. Dari Jakarta, Adisa Rizkia, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kabel listrik saluran udara di Jalan Kemang Selatan, Mampang Perapatan terbakar. Peristiwa tersebut mengakibatkan pengendara yang melintas panik. Kabel listrik yang terbakar membuat pengendara yang melintas Jalan Kemang Selatan, Mampang Perapatan panik. Peristiwa ini pun sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merembet ke warung yang berada di bawahnya serta rumah warga. Api diduga berasal dari gulungan kabel yang semrawut yang ada di atas warung. Petugas PLN yang mendatangi lokasi juga melakukan pemadaman listrik untuk menghindari kebakaran yang lebih besar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja kembali terlibat tawuran bersenjata tajam dan petasan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Diduga tawuran dipicu aksi penyerangan oleh salah satu kelompok. Tawuran antar kelompok remaja kembali terjadi di Jalan Bukit Duri Selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Kedua kelompok saling serang dengan senjata tajam dan petasan. Menurut Ketua RW setempat, tawuran terjadi ketika salah satu kelompok remaja tiba-tiba melakukan penyerangan ke kelompok remaja lain. Tak terima diserang, kelompok remaja lain pun melawan. Aparat gabungan kemudian bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi tawuran susulan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebanyak 7 senjata api laras panjang milik Polsek Matraman, Jakarta Timur ikut dijarah massa saat kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus lalu. Saat ini baru 2 senjata yang dikembalikan dan polisi pun masih memburu pelaku penjarahan. Polres Metro Jakarta Timur menangkap 14 tersangka terkait dengan perusakan dan penjarahan sejumlah kantor polisi di kawasan Jakarta Timur pada 30 Agustus lalu. Selain melakukan perusakan, para pelaku ternyata ikut menjarah 7 senjata api jenis Ruger Mini atau laras panjang. Dan saat ini baru 2 senjata yang sudah dikembalikan, sementara sisanya masih dicari oleh tim dari Polda Metro Jaya. Dari ke-14 tersangka, 4 diantaranya masih di bawah umur yang duduk di kelas 9 dan 12. Sehingga polisi segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan KPAI untuk penanganan anak yang berurusan dengan hukum ini. Untuk Polres dan Polsek Jakarta Timur. Ya. Aksi pencurian motor trail digagalkan oleh warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Para pelaku kabur dari sergapan warga dan sempat menodongkan senjata api.
Dalam rekaman CCTV, aksi komplotan pencuri motor trail di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, warga teriaki kawanan pelaku dan langsung menggagalkan aksi pencurian ini. Tak ingin ditangkap warga, para pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang ini menodongkan senjata api ke arah warga. Warga namun terus berteriak hingga para pelaku kabur. Warga mengaku resah dan khawatir, apalagi aksi pencurian ini terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari saat aktivitas warga ramai lalu lalang. Peristiwa ini kini diselidiki Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng untuk memburu kawanan pelaku curanmor bersenjata api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski sempat ditodongkan senjata api, seorang wanita paruh baya mampu menggagalkan aksi perampokan bersenjata api di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku pun gagal usai terpergok korban. Dari rekaman kamera CCTV, 2 pelaku yang memakai helm masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak pintu depan di Jalan Bineka, Kampung Sawah, Pondok Melati, Kota Bekasi. Pelaku mengira rumah tersebut kosong. Namun tiba-tiba terkejut melihat ada wanita paruh baya yang merupakan orang tua dari pemilik rumah berada di dalam rumah. Pelaku yang panik langsung menodongkan senjata api kepada korban. Meski dalam kondisi ditodong senjata api, korban langsung berteriak hingga membuat kedua pelaku panik melarikan diri. Aksi perampokan di lingkungan ini bukan kali pertama terjadi. Kondisi jalan sepi ditambah minimnya patroli lingkungan diduga dimanfaatkan kawanan penjahat dalam melancarkan aksinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan pedagang pasar di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pedagang meminta DPRD dan pemerintah setempat menurunkan harga sewa kios yang tidak masuk akal di tengah sulitnya ekonomi yang dialami oleh para pedagang. Aksi saling dorong ini terjadi antara pedagang Pasar Baru Panyambungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara dengan petugas keamanan di kantor DPRD Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Para pedagang kesal karena tak satupun anggota dewan yang bersedia menemui aksi mereka. Setelah 2 kali terlibat kericuan, sejumlah anggota dewan akhirnya bersedia menemui para pedagang. Dalam aksinya, pedagang meminta anggota DPRD mendesak pemerintah menurunkan harga sewa kios pasar Panyambungan yang saat ini dianggap tak masuk akal di tengah sulitnya ekonomi. Aksi pedagang ini akhirnya bubar setelah perwakilan dari Dewan berjanji akan mendesak pemerintah mengabulkan tuntutan mereka. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang pria menjadi korban pembunuhan ayah dan anak di jalur wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Kedua pelaku emosi karena korban kerap mengejek keluarganya. Deding Dharma, warga desa Nogosaren, Probolinggo, tewas terluka parah tergeletak di kawasan jalur wisata Gunung Bromo, Kecamatan Sukapura. Dalam waktu 2 kali 24 jam, pelaku berhasil diamankan. Mereka adalah ayah dan anak, Muslim 54 tahun, dan Dias Chandra, 21 tahun, warga Songo, Kecamatan Kuripan, Probolinggo. 2 tersangka tega menghabisi korban karena dendam. Korban sering mengejek pelaku Dias dan mengirim visual mesra korban dengan mantan istri pelaku. Emosi Dias memuncak saat korban menantangnya. Dias kemudian menghabisi korban saat membeli bensin eceran di jalur menuju wisata Bromo dibantu ayahnya. Sebelum beraksi, pelaku juga sempat melakukan survei ke rumah korban dengan membawa senjata tajam. Akhirnya korban bertemu di Jalan Raya Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Atas perbuatannya,
Tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria tewas dianiaya senjata tajam oleh dua pelaku saat mengendarai motor bersama istri dan anak balitanya di Bangkalan, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan salah satu pelaku ternyata adalah anak tiri korban. Warga digemparkan aksi penganiayaan dengan senjata tajam yang berujung pembunuhan di Jalan Raya Macajai, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Warga yang berdatangan ke lokasi menyaksikan korban berinisial MU yang sudah tergeletak tak bernyawa. Sementara istri korban hanya bisa menangis histeris memeluk tubuh suaminya. Dari keterangan saksi, korban mengendarai motor bersama istri dan anak balita 4 tahun. Saat melewati lokasi, tepat di depan SDN Macajai 2, korban dihentikan oleh 2 orang pelaku. Sempat terjadi cekcok mulut antar korban dengan kedua pelaku. Namun, tiba-tiba keduanya menyerang korban dengan senjata tajam yang sudah dibawa pelaku. Korban langsung jatuh dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam. Warga yang berdatangan berusaha menolong korban dan mengevakuasinya dari lokasi. Setelah sempat dibawa ke puskesmas setempat, korban kemudian dibawa ke RSUD Syarifah Ambamirato Ebuh, Bangkalan untuk autopsi. Usai menerima laporan dari masyarakat, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengidentifikasi kedua pelaku. Salah satu pelaku diduga anak tiri korban. Sementara untuk motif aksi penganiayaan brutal tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Pihak Polsek Tanjung Bumi dan Satreskrim Polres Bangkalan kini masih memburu kedua pelaku untuk segera mengungkap motif kasus pembunuhan ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ikan lele berserakan di tengah jalan tol usai sebuah pickup pengangkut terbalik di tol Ngawi Kertosono. Akibatnya arus lalu lintas terganggu karena pengendara harus menghentikan laju kendaraannya. Truk bermuatan ribuan ikan lele terguling di jalan tol Ngawi Kertosono kilometer 619 dan akibatnya ribuan ikan lele berserakan di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas di jalan tol terganggu. Para pengguna jalan pun harus menghentikan laju kendaraannya menunggu ribuan ikan lele tersebut dievakuasi oleh petugas. Kecelakaan ini terjadi pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi. Sebelum kejadian, sopir tengah melaju dari Surabaya menuju Solo. Diduga salah satu ban pecah sehingga membuat laju pick-up oleng lalu terguling. Sopir Bank Jateng cabang Wonogiri yang membawa kabur uang 10 miliar rupiah akhirnya tertangkap. Pelaku ditangkap usai 1 minggu buron. Mobil pembawa uang senilai 10 miliar rupiah ini diamankan polisi dari lahan kosong di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sementara sopir bank yang menjadi pelaku pembawa uang dan buron selama 1 minggu ditangkap di daerah Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kasus berawal saat sopir membawa kabur uang 10 miliar rupiah saat pengambilan dana di cabang Solo untuk dibawa ke Wonogiri. Aksi ini terjadi ketika satu-satunya polisi pengawal sedang ke toilet dan saat itu pelaku beralasan hendak memindahkan mobil di area parkir namun justru pergi meninggalkan lokasi. Polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain yang terkait dengan perampokan ini. Polisi menangkap 2 orang terduga pelaku pembunuhan satu keluarga yang dikubur dalam satu lubang di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Keduanya terpaksa dilumpuhkan karena berusaha untuk melawan. Sempat buron selama sepekan, 2 pelaku pembunuhan sadis terhadap satu keluarga yang dikubur dalam satu lubang di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Indramayu. Keduanya dilumpuhkan lantaran melawan dan membahayakan saat akan ditangkap. Mereka ditangkap di wilayah Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu setelah sempat menghilangkan jejak ke wilayah Semarang, Demak, serta ke wilayah Jawa Timur. Sebelumnya jasad kelima korban ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Warga pun terkejut akan penemuan kelima jasad dan melapor ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
pemirsa, unjuk rasa generasi Z di Nepal menolak larangan media sosial bentrok dengan polisi. 19 orang dilaporkan tewas ditembak. Ribuan pengunjuk rasa berlarian usai polisi anti huru-hara melakukan aksi represif dengan menembakkan meriam air, gas air mata hingga peluru tajam. Tindak kekerasan dilakukan usai demonstran berusaha menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal. Aksi represif polisi dibalas dengan melemparkan berbagai macam benda, bahkan beberapa demonstran terlihat memanjat pagar. Sementara untuk korban luka dievakuasi menggunakan ambulans. Dilaporkan 19 orang tewas akibat aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi anti huru-hara tersebut. Aksi unjuk rasa ini digelar memprotes larangan penggunaan media sosial. Pembatasan diberlakukan setelah perusahaan media sosial gagal mematuhi aturan baru yang mengharuskan mereka mendaftar ke pemerintah. Usai bentrokan, pemerintah memberlakukan jam malam untuk meredam kerusuhan di Kathmandu. Sebuah kapal yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla, rombongan kapal pembawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, dilaporkan terkena serangan yang diduga dilakukan drone pada Senin malam. Kepanikan awak kapal terlihat saat sebuah serangan yang diduga berasal dari sebuah drone menyerang rombongan kapal pembawa bantuan kemanusiaan ke Gaza milik GSF. Mereka panik berlarian sambil berteriak meminta tolong karena telah diserang. Satu sisi kapal terlihat mengeluarkan api. Beruntung seluruh penumpang dan awak kapal dinyatakan selamat. GSF mengkonfirmasi bahwa salah satu kapal utama yang diserang membawa komite pengarah GSF. Explosion! I was on the top deck. The police are arriving.